Bab 1460 benar-benar tak terkalahkan. Di dalam cincin penyimpanan itu sebenarnya ada 3 senjata sen ranah leluhur. Sebuah pedang, panjangnya 3 kaki, lebarnya 2 jari, dan seluruhnya putih, seolah terbuat dari salju yang padat. Sepotong baju zirah, seluruh bagian baju zirah itu terbuat dari sisik monster tak dikenal, memancarkan cahaya redup, berat dan padat, dan sekilas terlihat bahwa itu bukanlah benda biasa. Sebuah segel, hanya seukuran telapak tangan, dengan monster aneh terukir di permukaannya dan 4 karakter besar terukir di bagian bawahnya. Ketiga benda ilahi itu semuanya berada pada tingkatan ranah leluhur peradaban. Ini bukan lagi masalah besar, tetapi masalah yang luar biasa besar. Wajah Wu Hansui berubah sangat jelek. Sander Ye melirik Wu Hansui, lalu menoleh ke arah Suru dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Suru, aku sedikit tersanjung oleh kamu." Suru berkata, "Saudara Ye, kerajaan Brahma kami dengan tulus berharap kamu dapat bergabung dengan kami." Sander Ye, "Kenapa?" Suru berkata dengan serius, "Saudara Ye adalah orang yang berbakat." Sander Ye tertawa. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan mengambil 2 cincin penyimpanan yang diberikan oleh Suru di depannya. "Aku ingin bergabung dengan kerajaan Brahma." Suru juga memiliki senyum di wajahnya, "Selamat datang." Sambil berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan cahaya keemasan tiba-tiba menyebar dari langit. Suru berkata, "Saudara Ye, silakan." Sander Ye menoleh dan menatap Dewa Tua di sampingnya. "Dewa Tua, maukah kamu bergabung denganku?" Dewa Tua itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa melakukan itu. Aku ingin bebas." Sander Ye mengangguk, lalu mengeluarkan 1 nadi spiritual leluhur dan menyerahkannya kepada Dewa Tua. "Jangan menolak, ini hadiah kecil dariku." Dewa Tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya berulang kali, "Aku belum bisa membalas budi besar yang telah kuberikan padamu, bagaimana mungkin aku bisa meminta budimu?" Sander Ye ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dewa Tua itu tiba-tiba mengirimkan pesan energi Suan kepadanya, "Saudara Ye, jangan khawatir tentang aku. Aku juga memiliki peluang dan keberuntungan aku sendiri. Kedua kekuatan ini tidak mudah untuk dihadapi. Kamu harus berhati-hati. Jika kamu membutuhkan aku di masa mendatang, aku akan datang kepada kamu secara langsung." Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang di ujung cakrawala yang jauh. Sander Ye melirik ujung langit, lalu berbalik menatap Suru, "Ayo jalan." Suru mengangguk, "Baik." Begitu saja, Sander Ye dan Suru menginjakkan kaki di jalan emas itu. Begitu mereka menginjaknya, mereka bertiga menghilang dalam sekejap mata, dan jalan emas itu pun menghilang sedikit demi sedikit. Wu Hansui menatap ujung langit dan berkata dengan penuh arti, "Apa ini orang yang kamu pilih?" Sander Ye sangat terkejut ketika dia menyaksikan jalan Dao Agung, karena dia tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi dia memang bergerak dengan kecepatan tinggi, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan menunggang pedangnya yang biasa. Melihat keterkejutan di mata Sander Ye, Suru tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, kamu tidak tahu, ini adalah portal teleportasi waktu, portal teleportasi tercepat di alam semesta utama. Miliaran wilayah bintang dapat dicapai dalam sekejap mata." Sander Ye berkata, "Kita sudah bepergian begitu lama." Suru tersenyum dan berkata, "Tempat ini sangat besar." Sander Ye menoleh dan melirik sekilas, kesadaran spiritualnya menyebar, tetapi tiada batas, tidak ada akhirnya. Sander Ye sedikit terkejut. Alam semesta utama ini begitu besar hingga berada di luar imajinasinya. Sander Ye berkata, "Saudara Suru, kamu tidak bisa memasuki laut kehidupan begitu saja." Suru menggelengkan kepalanya, "Tidak, kecuali kamu memiliki sutra mendobrak tembok."
Bahkan jika kamu memiliki sutra mendobrak tembok, kamu tetap harus membayar harga tertentu untuk masuk. Sandar Ye mengangguk, aku mengerti. Suru melirik Sandar Ye, saudara Ye, apakah kamu berlatih jalan tatanan? Sandar Ye mengangguk, ya. Suru berkata, setelah Nona Gujina Seng itu kembali ke alam semesta utama, dia menyebarkan berita bahwa saudara Ye sedang mengolah dao tatanan. Sandar Ye tersenyum dan berkata, dia ingin menggunakanmu untuk membunuhku. Suru mengangguk, kami tentu tidak akan melakukan apa yang diinginkannya. Sandar Ye tersenyum, lalu menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Suru. Saudara Suru, tolong ambil kembali kedua cincin penyimpanan ini. Suru sedikit bingung, kenapa? Sandar Ye berkata, itu pepatah lama, tiada penghargaan tanpa pahala. Suru ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saudara Ye, ini untukmu, dan aku percaya nilai dirimu jauh melampaui harta benda ini. Sandar Ye tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menyimpan cincin penyimpanan itu dan melihat ke kejauhan. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mencapai kerajaan Brahma? Suru tersenyum dan berkata, 1 hari lagi. Sandar Ye mengangguk, jauh sekali. Suru tiba-tiba bertanya, saat kita sampai di kerajaan Brahma, apa yang ingin kamu lakukan pertama kali, saudara Ye? Sandar Ye berkata dengan lembut, aku ingin memahami tata tertib kerajaan Brahma terlebih dahulu. Pelajari Istana Raja Suci. Di depan aula utama, Gujina Seng sedang duduk di meja dengan semangkuk mie panas di depannya. Dia tidak menggerakkan sumpitnya, tetapi mengambil mangkuk dan menyesap supnya. Kemudian dia mengambil sumpit dan mengambil beberapa mie dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat ini, Linga berjalan memasuki aula. Melihat Gujina Seng sedang makan mie, dia ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dengan hormat di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Gujina Seng menghabiskan mie-nya. Dia mengambil mangkuk dan meminum semua supnya. Kemudian dia menaruh mangkuk itu di atas meja. Dia menjilati sisa sup di bibirnya dan menatap Linga. Linga membungkuk hormat, Tuan, Sandar Ye datang. Gujina Seng mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Linga berdiri dengan hormat, menunggu instruksi. Gujina Seng berkata, sesuai rencana. Linga membungkuk dalam-dalam lalu melangkah mundur. Pada saat itu, seorang wanita bergaun hitam muncul di belakangnya. Itu adalah Yuga. Dia berkata dengan suara berat, aku tidak dapat menemukannya. Gujina Seng berkata dengan tenang, tidak perlu memeriksa. Yuj sedikit bingung. Gujina Seng berkata, keluarga yang tidak membunuhnya, yang berarti dia tidak bisa mati untuk saat ini. Karena dia tidak bisa mati, tidak ada gunanya bagi kita untuk memeriksa asal-usulnya. Yuga menyipitkan matanya sedikit, jadi, bukankah itu berarti dia akan selalu tak tertandingi? Gujina Seng meliriknya dan berkata, dia bukan hanya tak tertandingi, tapi dia juga benar-benar tak terkalahkan kecuali keluarga yang mengambil tindakan. Yuga mengerutkan kening. Gujina Seng berkata dengan tenang, jangan berpikir bahwa dia berlutut dengan cepat dan sangat pengecut. Ketika dia menunjukkan sifat aslinya suatu hari nanti, kita akan terkejut. Yuga bertanya-tanya, apa yang ingin dia lakukan? Gujina Seng berkata, itu tidak penting. Yang penting adalah tujuannya saat ini adalah sutra mendobrak tembok. Aku punya 2 jilid sekarang. 1 lagi di klan Daochang, dan 1 di kerajaan Brahma. Dengan kata lain, masih ada 2 jilid yang belum muncul. Yuga mengajukan keraguannya, jika dia benar-benar tak terkalahkan, mengapa dia tidak menghancurkan klan Daochang dan kerajaan Brahma saja? Kedua kekuatan ini tidak memiliki perlindungan dari keluarga Yang. Gujina Seng berkata,
Apakah ada kemungkinan tubuh aslinya tak terkalahkan, tetapi klonnya tidak? Yuga menjadi semakin bingung. Gujina Seng berkata, hanya ada dua alasan mengapa kita tidak dapat mengetahui identitasnya. Pertama, dia berasal dari peradaban di luar jagat raya utama. Kedua, dia adalah orang di luar dunia virtual. Dia datang ke tempat ini hanya untuk beberapa alasan khusus, tetapi sekarang dia tidak dapat kembali. Yuga tercengang. Gujina Seng berkata, jika yang kedua, maka keluarga yang tidak membunuhnya, pasti bukan karena dia di dunia ini, sangat mungkin karena dia di dunia lain. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku. Sama seperti orang-orang di dalam buku, jika dunia dalam buku dibandingkan dengan dunia virtual, maka orang-orang di dunia kita adalah dunia nyata. Dan pemilik pena tahu kemungkinan besar adalah orang dari dunia nyata yang memasuki dunia virtual, tetapi sekarang dia tidak bisa keluar. Tetapi, dia sangat penting di dunia nyata, misalnya. Dia adalah orang yang menulis buku ini, jadi jika dia meninggal, itu berarti akhir cerita. Yuga langsung menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, ini terlalu misterius. Gujina Seng berkata dengan lembut, gadis bodoh, lihatlah ke langit. Seberapa luas dan tak terbatasnya alam semesta ini. Siapa yang dapat menjamin bahwa dunia tempat mereka tinggal tidak digambar atau ditulis oleh orang lain? Jangan bicara tentang virtual dan nyata. Mari kita bicara tentang alam semesta kita. Ada banyak sekali kehidupan dalam satu sel, tetapi kehidupan itu tidak pernah tahu bahwa mereka hanyalah satu sel. Siapa yang dapat memastikan bahwa alam semesta tempat kita tinggal bukanlah sel tertentu? Yuga berkata, ada pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan. Jika pemilik pena tahu benar-benar dari dunia nyata, lalu bagaimana mungkin seseorang dari dunia virtual dapat mengalahkannya? Ini tidak normal, bukan? Gujina Seng terdiam. Senyum mengembang di bibir Yuga, sedikit bangga. Mampu membuat wanita di depannya terdiam adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Gujina Seng tiba-tiba berkata, ada banyak kemungkinan. Aku akan memberitahu kamu dua kemungkinan yang aku pahami. Yang pertama adalah orang yang dapat mengalahkannya juga berasal dari dunia nyata. Pemilik pena tahu tidak terkalahkan di dunia virtual, tetapi di dunia nyata, dia dapat dibunuh dengan pisau dapur. Yuga. Gujina Seng berkata, tipe kedua, orang yang dapat mengalahkan pemilik pena tahu, memang berasal dari dunia maya, bukan dari dunia nyata, tapi... Sambil berbicara, dia menundukkan kepalanya untuk melihat buku di tangannya. Jika dia benar-benar penulis buku itu, apakah ada kemungkinan bahwa karakter-karakter dalam bukunya sama sekali di luar kendalinya? Bagaimana bisa itu di luar kendali? Yuga langsung membalas, kamu tidak logis dan tidak berdasar. Bagaimana mungkin seorang penulis bisa kalah daripada karakter dalam bukunya sendiri? Gujina Seng menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu mengubah perspektif dan cara berpikirmu saat menghadapi masalah? Sungguh sulit bagiku untuk mengobrol denganmu. Yuga tidak yakin, kamu bilang. Gujina Seng berkata, contohnya, buku ini memiliki banyak pembaca. Mengapa pembaca menyukai buku ini? Mungkinkah mereka menyukai karakter tertentu di dalamnya? Ketika semakin banyak orang menyukai karakter ini, mereka memberikan karakter ini kehidupan lain. Secara sederhana, jika penulis mengacau dan menyentuh skala terbalik pembaca, hasilnya akan menjadi konsekuensi buruk, dan konsekuensi buruk ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia tanggung. Misalnya, tidak akan ada yang membacanya lagi, dan kamu hanya dapat bersenang-senang sendiri. Yuga. Gujina Seng berkata dengan lembut, jika asumsiku benar, maka kekuatan iman apa yang paling menakutkan?
Kekuatan iman dari apa yang disebut pembaca di dunia nyata adalah yang paling menakutkan. Siapapun yang mereka percayai adalah yang benar-benar tak terkalahkan. Bersambung.